Ya, infak itu kan Pak dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah Pak ya, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Tetapi di sini apakah infak itu hanya sebatas materi saja gitu Pak? Atau bisa berbentuk dengan yang lain gitu Pak? Soalnya kalau sebatas materi saja itu, kalau bagi orang-orang yang mampu, yang kaya gitu Pak ya, itu bisa lah gitu. Tapi kalau sebatas orang-orang yang ya berkecukupan atau mungkin tidak punya sama sekali gitu Pak ya, apakah bisa dengan berbentuk lain Pak, selain dari berbentuk materi gitu? Nah itu aja Pak yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Apa pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan bentuknya apa ya? Bentuknya Al-Quran kan berulang-ulang berkali-kali mengatakan mal, amwal. Jadi amwal itu kalau diartikan apa? Harta, kekayaan, gitu kan? Harta, kekayaan berarti sesuatu yang bisa memberi nilai, ya, memberi manfaat bagi sesama. Kemudian batasannya apa? Kalau kita perhatikan batasannya kalau dalam surat Al-Maun gitu ya. To'amil miskin, to'amun miskin. To'am itu artinya apa? Memberi makan orang miskin. Nah, jadi prinsipnya itu pegang gitu. Jadi kita ini menyalurkan apa yang Allah perintahkan dari rezeki karunia Allah untuk diantaranya adalah to'amun miskin. Nah, jadi batasannya atau besarannya itu bagaimana membantu urusan makan. Makan itu kan berarti kebutuhan yang paling dasar, ya enggak? Nah, jadi minimalnya yaitu membantu kebutuhan dasar gitu. Nanti ya bagaimana kebijakan kita? Apakah dikasih duitnya atau dikasih mentahannya, sembako misalkan, atau dikasih matangnya gitu. Nah, itu silahkan. Yang penting bagaimana kita bisa membantu meringankan beban sosial sehingga jangan sampai ada orang miskin, ada orang yang dalam hidupnya itu untuk cari makan. Itu. Jadi ini batas minimal yang Allah berikan. Bantu urusan kebutuhan makannya. Supaya dia, nah itu nanti lebih jauh lagi supaya dia bisa berpikir lebih jauh. Pikirannya tidak dibebani oleh urusan cari makan. Tapi pikirannya harus lebih dari itu. Yaitu dibebani oleh bagaimana dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Bagaimana dia bisa membangun cita-citanya. Bagaimana dia bisa menampilkan eksistensi dirinya. Gitu. Jadi bukan hanya cari makan. Nah, barangkali itu Pak. Jadi tidak spesifikasi, tidak apa bentuknya. Yang jelas bagaimana supaya kebutuhan dasarnya terbantu, teringankan. Itu to'amun miskin. To'am itu kan kebutuhan makan gitu. Jadi silakan gitu. Kemudian bagaimana kalau orang itu tidak mampu? Ya itu kan berarti kategori miskin. Ya. Kategorinya ya udah aja nggak mampu gitu. Jadi ketika dia mampu, maka dia menjadi wajib. Karena jelas ini perintahnya dari Allah berkali-kali. Gitu. Jadi apa? Wajib. Wajib itu berarti harus. Gitu. Ketika ada kemampuan, maka sisihkanlah sebagian rezeki itu atas perintah Allah untuk disalurkan. Karena Al-Quran berkali-kali memberikan peringatan ini. Jadi begini kan sama dengan prinsipnya kalau Allah menciptakan kita, kalau Allah memberikan sumber daya kepada kita, memberikan limpahan nikmat kepada kita. Sekarang kita bagaimana? Nah, gitu kan berarti. Allah yang memberikan rezeki, maka Allah ingin kita pun menjadi, mau nggak menyalurkan rezeki karunia Allah. Begitu. Jadi bukan hanya kita menikmati rezeki sorangan wae gitu kan. Tak kuluna turosa aklan laman. Makan rezeki karunia Allah, demikian rakusnya.
Gitu. Tapi Allah menginginkan coba kalau aku yang memberikan rezeki kepadamu, nah sekarang giliran kamu, gitu, salurkan kepada yang lain. Gitu. Nah ini juga berhubungan dengan makna khalifah. Jadi, khalifah itu sebagai wakil Allah, pemegang mandat, pemegang amanah Allah. Begitu. Allah sudah melimpahkan segalanya, sekarang kamu bagaimana? Bisa nggak berbagi gitu? Nah itu. Jadi Allah menginginkan kita seperti itu. Nah, kemudian ada hal lain, barangkali ada hal lain ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau orang itu orang miskin? Nah, hal lainnya begini maksud saya, ketika orang yang katakanlah orang yang miskin, dia disentuh oleh sentuhan ayat-ayat Allah, maka dia tidak akan merasa miskin lagi. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kita ini membantu fakir miskin karena mungkin secara kesadarannya dia masih miskin. Nah, tapi camkan, hati-hati. Orang yang kelihatannya miskin, tapi ketika dia sudah disentuh ayat-ayat Allah, dia tidak akan merasa miskin. Dan dia tidak mau dibantu. Gitu, sehingga nanti ada kelanjutan. Selain kita berinfak, ya, menyalurkan infak kita kepada orang yang membutuhkan, kita juga di situ ada muatan dakwah, ajakan, seruan kepada mereka. Jadi membantu mereka itu bukan sekedar membantu, tapi juga agar mereka pikirannya bisa ada waktu untuk mendengar apa yang mau kita sampaikan. Mereka pun berhak mendapatkan peringatan dan pelajaran Allah. Gitu jadi, ya. Jadi mereka berhak mendapatkan rezeki karunia Allah, tapi mereka harus lebih dari itu levelnya, bukan hanya urusan rezeki, tapi urusan mendapatkan rahmat tadi, mendapatkan bimbingan Allah. Begitu. Dan jangan salah, ketika mereka sudah mendapat bimbingan Allah, mereka akan bangkit. Mereka nggak mau dibantu. Mereka merasa cukup Allah dengan saya. Itu kalau ayat-ayat Allah sudah hidup dalam jiwa manusia. Begitu sebenarnya gitu ya. Nah jadi itu barangkali Pak Agus ya. Jadi infak itu wajib, gitu. Jalankan saja gitu. Silakan apapun bentuknya, yang penting kadar minimalnya seperti itu. Pokoknya ini bisa ngasih makan, ngasih bantuan untuk kebutuhan pangan orang miskin. Gitu. Mau secara pribadi, mau terorganisir lebih bagus ya silahkan nanti diatur-atur etamah begitu. Nah jadi itu jadikan itu sebagai program bagian dari ibadah gitunya kan orang mah ayeuna urusan salat gitunya, salat itu diatur tata cara anak kudu bener kudu tapi persoalan infak sedekah ini kurang jadi perhatian begitu. Padahal infak dan sedekah itu justru ini menjadi kunci di mata Allah, kunci nilai baik dan belum baiknya seorang hamba Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Itu kata Al-Quran. Kalian belum mencapai nilai baik sampai kalian mau menginfakkan dari apa yang kalian cintai, dari harta yang kalian cintai itu. Berarti wajib, Pak. Di mana wajibnya itu tadi? Belum mencapai nilai birrun kita di mata Allah sampai kita mau menginfakkan harta yang kita cintai. Hatta tunfiku mimma tuhibun. Sampai kalian mau mengalokasikan, menyisihkan harta yang kalian cintai. Jadi kita ini memang dasarnya hubbud dunya, yang kalian cintai apa? Ya harta. Memang dasarnya itu kata Allah. Tapi Allah mengatakan belum bernilai birrun, belum bernilai baik di mata Allah sebagai hamba sampai mau menyisihkan harta yang kalian cintai. Jadi artinya ini benar-benar paksaan, bukan? Paksaan. Paksa diri kita untuk mengeluarkan begitu. Sehingga nanti akhirnya menjadi satu kebiasaan. Sudah bukan terpaksa lagi nanti begitu. Menjadi bagian dari kepribadian saya. Gitu. Barangkali itu. Pak Agus mungkin jelas atau bagaimana? Silakan. Alhamdulillah Pak. Barantos jelas. Atur nuhun. Sami-sami mudah-mudahan. Jadi kita bukan saja memberi kepada fakir miskin, tapi di situ ada tujuan mereka juga bukan hanya berhak dengan rezeki
dari Allah melalui kita, mereka pun berhak dengan ilmu, dengan peringatan dan pelajaran Allah. Masalahnya mereka boro-boro bisa mendengar peringatan, ya enggak, pikiran mereka dipenuhi oleh urusan perut. Nah, kita bantu dulu urusan perutnya, kita ringankan gitu. Ringankan, hanya meringankan, bukan full, bukan, tapi meringankan, sehingga nanti ada waktu, ada kesempatan bagi mereka untuk mau mendengar.